Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikur Suryasih, saya dari SMP Negeri 6 Rajakula. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang menceritakan kebudayaan, yaitu si peri dan Olea dan monster baik. Dikisahkan seorang peri yang memiliki warna rambut seperti pelangi dan murah hati. Dia hidup sebatang kara, namun dia memiliki teman yang senantiasa menemaninya. Afis selalu ada. Di suatu waktu, Afis memiliki penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Olea pun pergi ke tempat Tuan Astor. Tuan Astor adalah peramal yang sangat terkenal di daerah Peri tinggal. Pri Olea membawa Afis untuk diperiksa oleh Tuan Astor. Tapi sayangnya, Afis memiliki penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dan tiba-tiba Tuan Astor memanggil Pri Olea. Olea! Panggilan dari Tuan Astor. Olea pun datang. Olea dan bertanya, ada apa dengan Afis? Apakah Afis tidak apa-apa? Kenapa Afis terlalu pucat? Tanya si Olea. Tuan Astor pun menjawab, temanmu Afis mempunyai penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi penyakit itu bisa disembuhkan dengan satu tanaman. Jelasan dari Tuan Astor. Olea pun bertanya, tanaman apakah yang harus saya cari? Jawaban si Olea. Tuan Astor pun menjawab, tanaman bunga anemone yang harus kamu cari untuk kesehatan temanmu. Tapi sayangnya bunga tersebut sangat sulit untuk dicari. Jelasan dari Tuan Astor. Demi menyelamatkan temannya, Olea pun rela pergi mencari tanaman bunga tersebut. Keesokan harinya, Olea bersiap-siap untuk berkelana mencari tanaman tersebut. Tapi Olea tidak pergi sendiri. Dia pergi dengan teman perinya, yaitu Bluesy. Olea dan Bluesy pun berjalan menuju ke hutan. Di tengah perjalanan, Olea dan Bluesy melihat seekor kelinci. Kelinci itu sangat kesakitan dan dia ingin minta tolong. Tolong aku, kata si kelinci dengan rasa kesakitan. Olea dan Bluesy pun menghampiri si kelinci dan ia bertanya, mengapa dengan dirimu, wahai sang kelinci? Ujar si Bluesy. Aku tadi terkena tanaman duri yang ada di sebelah sana. Tanya si kelinci. Olea dan Bluesy pun merasa hibah dan ia ingin menolong si kelinci. Tapi tiba-tiba si kelinci pun berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan. Dan Bluesy dan Olea pun ditangkap dan dibawa ke goa. Bluesy dan Olea pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Bluesy bertanya dengan rasa ketakutan. Hahaha. Sudah lama aku tidak memakan kalian. Kalian akan menjadi santapanku di malam ini. Akhirnya aku bisa memakan peri seperti kalian untuk malam ini. Setelah itu, aku akan mencari mangsa yang lain untuk aku makan nanti malam. Jawab si monster rakus tersebut. Sesampai di dalam sebuah goa,
Olea dan Luzi pun melihat satu monster. Monster itu sedang tidur dan monster rakus ini membangunkan si monster tersebut. "Hei, kamu, bangunlah, aku membawa santapan untuk malam ini," ujar si monster rakus tersebut. Monster ini pun terbangun dan ia bertanya, "Kapan kau menangkap kedua peri tersebut?" "Aku tadi menangkapnya, aku sedang berburu, mencari mangsa." Monster ini pun merasa gelisah karena Olea dan Luzi pun terlihat sangat ketakutan atas tingkah si monster tersebut. Di sebuah itu, monster tersebut membicarakan sebuah satu hal. "Kau harus jagalah kedua peri tersebut, jangan sampai lolos. Aku akan mencari mangsa yang lain untuk nanti kita makan." Monster itu pun pergi dan mencari makanan untuk persiapan malam. Di sisi lain, monster bayi ini pun merasa gelisah atas ketakutan Luzi dan Olea. Dia bertanya, "Kenapa kalian bisa tertangkap?" Olea dan Luzi pun tidak memberanikan diri menjawab ataupun menatap si wajah dari raksasa tersebut. "Kalian tidak usah takut dengan aku. Aku tidak sejahat yang kalian kira. Aku akan membantu kalian dan akan menemani kalian," ujar si monster tersebut. Mendengar hal itu, Olea merasa berani untuk menatap atau melawan bicaranya. Apakah kamu bisa membantuku? Aku sedang mencari obat untuk temanku yang sedang sakit parah," ujar Olea dengan rasa keinginan untuk dibantu. "Obat apakah yang engkau ingin cari?" tanya si monster dengan rasa kebingungan. Aku sedang mencari obat tanaman bunga anemone di daerah sini," jelas dari si Olea. Si monster pun berkata, "Bunga anemone, aku tahu di mana tanaman itu tumbuh. Aku akan siap membantu kalian, tapi ada syaratnya. Aku harus tinggal bersama kalian." Mendengar hal itu, si Olea pun menyetujui persyaratan tersebut. Setelah itu, saat mendengar penjelasan itu, monster ini pun membuka kurungan tersebut dan membantu si Olea dan Luzi. Di tengah perjalanan, Olea dan Luzi duduk di bahu si monster. Olea pun menceritakan suasana kebudayaan yang ada di tempat tinggal para si peri. Si monster ini pun terasa sangat penasaran dengan tempat tinggal para peri tersebut. Dan ia membayang-bayangkan betapa indahnya dan serunya akan tinggal di sana. Setelah itu, sesampai di tempat yang monster itu katakan bahwa monster itu berbicara sangat jujur, Olea dan Luzi pun melihat sebuah tanaman bunga anemone yang berwarna putih. Olea pun merasa bahagia dan ia sangat senang dan ia turun dari bahu si monster dan ia mengambil setangkai bunga tersebut dan ia sangat
merasa bahagia atas kesehatan temannya. Olia pun kembali duduk di bahu si monster. Dan ia menunjukkan arah pulang ke tempat daerah peri. Sesampai di daerah tersebut, si raksasa melihat keindahan kebudayaan dari daerah peri itu tinggal. Dan ia melihat bermacam pakaian-pakaian unik yang dipakai oleh para peri. Olia pun menjelaskan pakaian dari peri itu ialah bagian atas yang dipakai oleh para peri disebut dengan kebaya. Pakaian bawah yang dipakai oleh peri itu adalah kamben. Dan yang diikat di pinggang adalah selendang. Monster itu pun kagum mendengar hal tersebut. Dan ia tiba-tiba mendengar suara yang sangat bagus. Dan ia bertanya kepada Olia, "Olia, suara apakah itu?" Ujar si monster. Olia pun menjawab, "Oh, itu suara gamelan. Gamelan itu adalah alat musik khas daerah kami yang dimainkan setiap hari-hari tertentu." Setelah itu, sesampai di tempat Tuan Astor, Tuan Astor pun terkejut melihat monster tersebut, karena yang ia tahu monster tersebut adalah pemangsa peri-peri lain dari waktu itu. Tapi dia melihat Olia tetap baik-baik saja dan merasa Tuan Astor pun merasakan bahwa monster ini sangat baik. Akhirnya, "Olia, kamu datang juga. Apakah kamu mendapatkan bunga tersebut?" Olia pun turun dan ia mengendorkan tasnya dan ia menunjukkan sudah mendapatkan bunga tersebut. Dan ia menunjukkan bahwa Tuan Astor sangat terkejut. Tak lama kemudian, Tuan Astor pun mengambil bunga tersebut dari tangan si Olia. Tidak lama kemudian, bunga itu pun diberi kepada Hafiz. Hafiz pun tak cukup lama ditunggu. Ia pun dari muka yang pucat menjadi ceria kembali. Olia pun sangat lega saat melihat temannya itu sudah kembali ceria, dan ia sangat berterima kasih kepada si monster. "Untunglah aku bertemu dengan dirimu. Kalau tidak, mungkin aku akan mencari tanaman ini sampai sekarang." Jelasan panjang lebar dari si Olia. Hafiz pun memberanikan diri mendekati si monster. Dan ia sangat berterima kasih. "Kalau tidak karena dia, aku mungkin akan terbaring di sana." Setelah itu, sudah lama sekali si monster sudah diam di daerah para peri. Ia pun belajar bagaimana cara memakai pakaian yang peri itu katakan, dan ia memainkan alat musik khas daerah tersebut, dan ia mulai mempunyai teman banyak peri. Padahal peri itu semua merasa ketakutan karena monster ini adalah seorang monster yang pernah memangsa para peri. Tapi semenjak dia melihat bahwa Olia baik-baik saja, teman para peri ini pun
merasa memberanikan diri untuk berteman dengan si monster. Mereka pun hidup bahagia untuk selamanya tanpa ada gangguan. Om Santi 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 Om.